Selamat datang di 8 Film. Kali ini kita akan melanjutkan kembali serial drama Korea Good Day to be a Dog. Episode sebelumnya, di mana Dewa Gunung yang sangat bersedih atas kematian Choyuk, dan ia akan membalas dendam kepada orang-orang yang telah membunuh orang ia cintai itu. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Malam itu, hujan turun deras. Bogyeom datang ke rumah sakit hewan di mana Paman Hena dirawat. Bogyeom masih teringat jelas kata-kata terakhir Choyok. Jika mereka berdua tidak bertemu lagi, maka segerakan lupakan dia. Namun jika Dewa Gunung tidak bisa melupakannya, maka Choyong akan menemukannya kembali. Dan dengan kekuatan yang dia milikinya, Bogyeom membuat Paman Hena sekarat. Keesokan harinya, Min Ji-a datang menemui Bogyeom di rumahnya. Akhirnya Ji-a tahu kalau Bogyeom adalah Dewa Gunung dan siapa wanita yang mirip dengannya itu. Yang selalu dipanggil manis oleh Dewa Gunung bernama Choyong. Bogyeom meminta Ji-a untuk tak melewati batas hanya dengan penglihatannya itu. Bogyeom mengelak, ia tak ingat melakukan itu. Lalu Ji-a berkata, bagaimana jika ingatan Choyong perlahan-lahan ada pada dirinya? Lalu Ji-a mengucapkan kata-kata Choyong yang membuat Bogyeom teringat dengan ucapan Choyong itu. Namun Bogyeom berkata, jika kehidupan sebelumnya adalah masa lalu yang tidak perlu diingat lagi, dan Ji-a harus menjalani kehidupannya sendiri. Hiduplah dengan nyaman dan damai. Tapi Ji-a tidak mau, karena ia kasihan melihat Bogyeom menderita. Ia akan membantu Bogyeom membalaskan dendamnya. Bogyeom dengan tegas menolak, dan meminta Ji-a untuk tidak pernah kembali menemuinya. Jika tidak, ia akan memarahi Ji-a yang adalah muridnya. Sementara itu, pamannya Hena yang sempat kritis telah baikan setelah ditolong oleh Dongsu. Lalu mereka segera akan membawa Paman Hena ke rumah sakit hewan yang lebih bagus lagi. Tiba-tiba, Paman Hena berubah menjadi manusia kembali dan menggigil kedinginan karena ia sudah tidak mempunyai bulu lagi. Mereka bingung, bagaimana bisa pamannya itu kembali ke wujud manusia. Tingkah laku pamannya yang masih berperilaku seperti anjing membuat mereka lucu. Maklum saja, karena pamannya itu sudah bertahun-tahun menjadi seekor anjing. Dongchul berterima kasih kepada kedua keponakannya itu dan memberikan selamat kepada Hena yang telah berpacaran. Lalu ia bertanya kepada Hena di mana ia mendapatkan gelang yang dipakainya itu, karena saat ia menjadi seekor anjing, mencium baunya itu seperti harimau. Hena dan Yuna mencoba mencari buku tentang kutukan keluarga mereka. Lalu tiba-tiba Hena menemukan sepucuk surat yang mengingatkannya pada pertemuan Maksun dengan Dewa Gunung. Hena lalu menelpon Jinso untuk menceritakan ini. Tiba-tiba di depan rumahnya, Hena bertemu dengan Bogyeom. Bogyeom lalu berkata, sepertinya Hena bahagia sekali, akhirnya bisa berpacaran dengan Jinso, dan sangat menyenangkan bisa berpacaran dalam wujud manusia. Hena pun bingung, apa maksud Pak Li Bogyeom? Bogyeom juga mengatakan bahwa dialah yang telah mengutuk Hena dan keluarganya. Hena yang tak mengerti maksud Bogyeom segera meninggalkannya, bersamaan dengan Yuna yang mau keluar rumah. Untuk membuktikannya, Bogyeom lalu membuat Yuna berubah menjadi seekor anjing. Hena pun kaget melihatnya dan bertanya siapa Bogyeom sebenarnya. Bogyeom menyuruh Hena untuk berpikir sendiri. Jika Bogyeom selama ini sudah berada di sekitar mereka. Lalu Bogyeom pergi dari rumah Hena. Untungnya Yuna kembali lagi ke wujud manusia. Anehnya, Yuna tak menyadari apa yang baru saja terjadi. Di kamarnya, Hena mencari-cari foto masa kecilnya, dan ia menemukan satu foto saat ia dan kakaknya sedang bermain di taman bermain. Ada seorang pria yang mirip sekali dengan Bogyeom. Keesokan harinya, Hena segera memberitahukan kepada Jinso. Hena menceritakan bagaimana Bogyeom menemuinya, dan berkata jika dialah yang telah mengutuk keluarganya Hena. Hena juga penasaran mengapa keluarganya dikutuk. Ji-a kembali ke ruang rahasia milik Bogyeom di sekolah. Tiba-tiba di sana, ia melihat Pak Wakil Kepala Sekolah dengan ekornya. Lalu Ji-a mengatakan, akhirnya penasarannya terpecahkan, yang selama ini mencium bau rubah di sekolah. Jinso kemudian mendatangi Bogyeom.
menanyakan apa maksud sebenarnya. Lalu Bogiem berkata, "Sampai jumpa, nak." Hal itu membuat Jinso langsung teringat pada saat ia masih kecil, di mana ia hampir diterkam oleh seekor anjing. Bogiem datang menyelamatkannya. Lalu Bogiem juga berkata, "Sampai jumpa, nak." Jinso meminta penjelasan, tapi Bogiem hanya berkata, "Kamu akan segera tahu." Lalu pergi meninggalkan Jinso. Ibu Hena kaget karena adiknya telah berubah lagi menjadi seekor anjing dan segera menelpon Hena. Lalu Hena yang melihat Bogiem segera menghampiri dan bertanya mengapa ia melakukan ini kepada keluarganya. Saat Bogiem menyebut nama Maxun, Hena langsung berlutut di hadapannya dan diingatkan kejadian masa lalu ketika Dewa Gunung melakukan hal ini. Maxun yang sedang memohon kepada Dewa Gunung agar tak menghabisi nyawanya dan menjelaskan mengapa ia terpaksa mengkhianati Choyo. Ternyata Maxun mendengar kabar bahwa Sohyun akan dipenggal. Akhirnya terpaksa menyelamatkan ayah anaknya itu dengan memberitahukan persembunyian Choyo kepada ketua pengawal kerajaan, sehingga akhirnya Choyong terbunuh. Dewa Gunung sangat murka atas meninggalnya Choyong, sehingga ia mengutuk anak-anak dan juga keturunan Maxun. Mereka dikutuk akan berubah menjadi bentuk selain manusia ketika mencium seseorang, dan hanya saat mereka bisa membuktikan cintanya, mereka bisa kembali lagi ke bentuk manusia. Kutukan ini diwariskan agar mereka mengingat dosa leluhurnya. Lalu Bogiem berkata kepada Hena, jika ia akan mencabut kutukan di keluarganya dengan satu syarat. Hena harus melepaskan Jinso dan membuat keadaan kembali seperti sebelum Jinso menyukainya. Bogiem memberikan Hena pilihan antara keluarganya atau cintanya kepada Jinso, dan ia memberikan Hena 1 hari untuk menentukan pilihannya. Jinso lalu mendatangi Bogiem di rumahnya dan mencoba menyerang Bogiem. Dengan kekuatan Dewa Gunung, Bogiem membuat Jinso tak bergerak seperti patung dan berkata, "Ini karena kalian berdua. Ia kehilangan orang yang ia cintai. Akan adil jika Jinso dan Hena membayarnya juga. Ia juga akan menghapus semua kenangan indah di antara Hena dan Jinso." Namun Jinso balik mematang Bogiem. Meskipun Bogiem menghapus kenangan di antara mereka berdua, tapi mereka akan tetap jatuh cinta lagi. Keesokan harinya, Hena dan Jinso pergi ke pantai. Di sana Jinso mengatakan bahwa Hena harus menyelamatkan keluarganya. Jinso juga mengatakan bahwa ia sudah menyukai Hena sejak awal saat pertama kali mereka bertemu. Jadi walaupun ingatan mereka hilang, tapi perasaan mereka akan tetap ada. Jinso akan selalu mendatangi Hena. Mereka pun lalu berpelukan, yang membuat suasana semakin sedih. Bogiem telah menghapus ingatan di antara Hena dan Jinso, tapi ternyata hanya ingatan Hena yang ia hapus, sedangkan Jinso tidak. Jinso langsung menemui Bogiem, menanyakan hal tersebut. Bogiem berkata, terserah dia ingatan siapa yang mau ia hapus. Bogiem ingat, Jinso pernah menantangnya. Meski ingatan mereka dihapus, mereka bisa memulainya lagi. Di sekolah, Jinso teringat akan kebersamaan mereka yang pernah dilakukan. Jinso teringat juga saat terakhir mereka bersama, Hena memberitahukan jika ingin mendekatinya, Jinso bisa membelikannya makanan yang manis. Lalu Jinso segera memberikan Hena kek kesukaannya. Hena yang tak enak menolak, akhirnya menerima kek itu, tapi ia lalu berikan kepada Bu Cheol. Jinso masih mencari-cari cara agar ia bisa mendekati Hena lagi. Ia bahkan meniru gaya Hena saat dulu mendekatinya, yang hendak mengajak makan bersama. Namun Hena tetap menolak. Di tempat lain, Ibu Hena terkejut saat ia akan mengajak paman Hena berjalan-jalan. Tiba-tiba adiknya itu telah berubah wujud lagi menjadi manusia. Hena, Yuna, dan ayahnya langsung segera mendatangi pamannya. Mereka pun sangat terkejut melihat hal ini dan beranggapan ini adalah keajaiban. Saat di rumah, Hena melihat tulisan di kalendernya tentang pasangan Sohe. Ia bingung dengan tulisan tangannya itu.
Sementara itu, ternyata Yul juga tak mengingat apapun tentang Chochoa. Keesokan harinya, di SMA Garam akan dilakukan kunjungan orang tua murid. Pak Wakil Kepala Sekolah meminta semua guru mempersiapkannya, termasuk kebersihan kelas. Saat acara bersih-bersih, Hena tak sengaja terjatuh, dan Jinso dengan sigap langsung menangkap Hena, sehingga membuat murid-murid meneriaki mereka. Bogiem terus saja mengganggu Jinso yang berusaha untuk mendekati Hena. Jinso sudah tak tahan melihat tingkah laku Bogiem kepada Hena. Lalu ia menarik Hena dan menyatakan perasaannya. Namun Hena menolak dan mengatakan jika ia sudah menyukai pria lain. Melihat kedekatan Bogiem dan Hena, Jinso lalu menemui Bogiem dan bertanya apa benar Bogiem akan memacari Hena. Namun Bogiem terus saja memancing emosi Jinso, hingga akhirnya pukulan Jinso mendarat di muka Bogiem. Hena yang segera datang melerai mereka, tapi Hena malah memperhatikan Bogiem, padahal tangan Jinso juga terluka. Jinso lalu pergi dan duduk menyendiri. Jinso sedih melihat semuanya dan merasa putus asa. Lalu seakan Hena datang, memberikannya semangat untuk tetap berusaha berjuang. Saat Hena sedang mengobati luka Bogiem, tiba-tiba Bogiem mengajak Hena untuk berkencan. Hena yang syok mendengar hal itu, tak menjawab apapun. Ternyata tak semua orang ingatannya dihapus oleh Bogiem. Salah satunya ingatan Min Ji-a. Keesokan harinya, Jinso menemui Ji-a dan mengajaknya berbincang. Jinso lalu bertanya, apa Ji-a mengingat semuanya? Ji-a pun tak mengerti mengapa ia masih mengingat semua hal itu. Berita tentang Hena dan Bogiem telah berpacaran tersebar di penjuru sekolah. Mendengar hal itu, Jinso menjadi sangat sedih. Ji-a kembali mendatangi Bogiem, terus bertanya tentang kehidupan dirinya di masa lalu. Dan ia juga mengatakan bahwa Bogiemlah yang telah menghapus ingatan Hena dan memisahkan Hena dengan Jinso. Namun Bogiem tak menanggapi. Oleh karena itu, Ji-a bersama Yul dan Junseo menemui Pak Wakil Kepala Sekolah. Ji-a meminta Pak Wakil Kepala Sekolah memberitahunya di mana gunung tempat ia dulu meninggal. Jika ia menang melawan Pak Wakil Kepala Sekolah dalam beberapa permainan. Pak Wakil Kepala Sekolah yang awalnya menolak, akhirnya menerima tantangan Ji-a. Akhirnya Ji-a menjadi pemenang dalam semua permainan. Akhirnya ia tahu di mana gunung tempat ia tewas dulu. Sementara itu, di tempat lain, dengan malu-malu, Yuna dan Dongsu akhirnya berpacaran. Sementara itu, Jinso yang mendengar bahwa Hena dan Bogiem akan pergi berkencan, mengikuti mereka. Mereka pun menonton film bersama. Tampak Jinso selalu melihat ke arah Hena dan Bogiem. Jinso sangat kesal melihat Bogiem yang dengan sengaja memperlihatkan kemesraannya bersama Hena. Esok harinya, Ji-a yang sudah tahu lokasi gunung yang ia maksud, segera pergi ke gunung tersebut bersama Yul dan juga Junseo yang memaksa untuk ikut pergi. Hena yang masih bingung dengan tulisannya di kalender, tak sengaja melihat hal yang sama di kalender meja Jinso di ruang guru. Lalu ia segera menemui Jinso, menanyakan hal tersebut. Jinso lalu mengajak Hena pergi. Sebelumnya Hena bertanya, gantungan kunci milik Jinso yang menurutnya tak asik. Lalu Jinso menjawab, ia diberikan oleh seseorang yang sangat ia rindukan. Di jalan pulang, Hena tak sengaja melihat Yuna dan Dongsu yang tengah bergandengan tangan berjalan bersama. Melihat hal itu, membuat ia membayangkan dirinya dan Jinso yang sedang bergandengan tangan. Keesokan harinya, Hena dan Bogiem kembali lagi berkencan. Namun anehnya, Hena merasakan hampa di kencan mereka itu. Tiba-tiba Pak Wakil Kepala Sekolah mengirimi Bogiem foto tentang Ji-a dan teman-temannya yang sedang pergi ke gunung. Saat di gunung, Ji-a menceritakan kepada Yul bahwa pamannya sedang kesepian karena pacarnya yang hilang ingatan. Ponsel Hena tiba-tiba berdering.
Yul menelpon bu gurunya itu dan meminta untuk segera ke rumahnya. Hena pun segera bergegas pergi ke rumah Yul meninggalkan Bogem. Jia tiba-tiba mendengar suara gonggongan dan ia segera berlari ke arah suara itu, meninggalkan Yul dan juga Jun Seo yang sedang menelpon Hena. Sesampainya di rumah Yul, Hena terkejut karena ternyata ada Jinso di rumah Yul. Jinso mendapat pesan dari Yul bahwa ia sudah diberitahu Jia semuanya dan Yul akan membantu pamannya itu. Jinso lalu mengajak Hena untuk makan bersama. Sementara itu, Jia yang sudah berada di tebing di tempat Choyung tewas menyusun kembali ingatan-ingatannya. Hena yang berada di rumah Yul merasa aneh dengan dirinya. Menurutnya, akhir-akhir ini otak dan hatinya tidak sejalan. Ia merasa sudah pernah berada di rumah Yul. Belakangan ini, ia merasa bingung dengan perasaannya. Jinso yang sudah tak tahan lagi, akhirnya mencium Hena. Namun Hena malah menolak Jinso dan pergi meninggalkannya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Hena kembali mendapatkan ingatannya? Akankah Jinso terus memperjuangkan Hena? Kita tunggu episode selanjutnya. Tetap dukung channel baru ini ya. Kamsahamnida.